Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi salah satu uji yang kita lakukan ketika kita sudah dapat menghimpun data dari kuesioner yang kita sebar. Setelah melakukan uji validitas, langkah selanjutnya melakukan uji reliabilitas. Secara pengertian, reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari salah satu variabel atau setiap variabel atau kita kenal dengan konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ada dua cara untuk mengukur reliabilitas ini. Tapi yang akan kita pergunakan di video ini yaitu kita akan menggunakan kriteria dengan nilai Cronbach alpha. Di mana ketika kita menguji korelasi dari setiap dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, nilai Cronbach alpha-nya harus lebih besar dari 0,7. Ini merupakan pendapat dari Nunali yang saya ambil dari buku aplikasi multivariat dari Imam Ghazali. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, ketika sudah membuka program SPSS, langkah selanjutnya untuk menguji analisis uji reliabilitas ini, kita masuk ke Analyze, klik Scale, klik Reliability Analysis, kemudian kita akan menguji per variabel ya, per variabel. Jadi yang akan kita masukkan mungkin untuk variabel yang pertama atau X1 kita masukkan cukup indikator atau item pertanyaan saja, tidak memasukkan nilai total. Kita pindahkan ke sisi item, di statistik kita klik item, scale, kemudian scale if item delete, klik correlation, kemudian kita pilih langsung ke continue. Klik OK. Nah, inilah nilai Cronbach alpha untuk nilai X1 dari contoh yang kita sajikan tadi. Kita kopikan ke sini misalkan ya. Ini untuk X1 nilai Cronbach alpha-nya 0,817. Selanjutnya sama, kita juga akan melakukan reliabilitas untuk X2. Sama langkahnya, klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analyze, kemudian pindahkan yang tadi untuk X1, kita pindahkan, nah kita masukkan untuk X2. Ingat ya, total tidak dimasukkan, hanya indikator saja atau item pertanyaan. Klik statistik, karena ini sudah kita klik tadi ya di checklist tadi, kita langsung klik continue. Oke. Nah, ini untuk nilai Cronbach alpha yang kedua. Kita kopikan lagi. Selanjutnya sama untuk nilai Y, misalkan di sini kita klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analysis, pindahkan nilai X2 ke sisi sebelah kiri, kita masukkan nilai Y. Y1, Y2, Y3, Y4, klik ke item, statistik, continue, oke. Nah, ini nilai Cronbach alpha untuk yang Y. Nah, ini sudah kita dapati nilai reliabilitas untuk masing-masing variabel atau konstruk. Yang pertama X1 nilai Cronbach alpha-nya itu 0,87 ya. Kita tulis di sini misalkan 0,817 itu lebih besar dari nilai ini syarat di sini 0,70. Artinya reliable untuk X1. 0,70. Yang kedua,
Kita lihat nilai Cronbach alfanya 0,870 itu lebih besar dari 0,70. Reliable. Jadi X2 reliable. Dan yang ketiga, nilai Cronbach alfanya 0,587 itu lebih kecil dari 0,70. Jadi yang Y ini nilainya tidak reliable. Demikian penjelasan dari hasil atau proses uji reliabilitas yang dilakukan di SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.